Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Miranti Irsanoba. Saya mahasiswa Setiapan dari Prodi Akuntansi semester 1 pagi. Di video ini, saya akan membahas tentang fungsi bahasa dipandang dari penggunaannya. Bahasa dapat dibagi menjadi dua, yakni fungsi bahasa secara umum dan fungsi bahasa secara khusus. Dalam literatur bahasa, fungsi dipandang dari penggunaannya dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi bahasa secara umum. Fungsi bahasa secara umum dibagi menjadi 4 fungsi tersendiri, yakni yang pertama, alat untuk mengekspresikan diri atau mengungkapkan perasaan, yang dimana sebagai fungsi pertama bermakna bahwa dengan bahasa kita mampu menggambarkan atau mengungkapkan gambaran perasaan atau mengekspresikan diri. Melalui bahasa dapat dinyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Fungsi yang kedua sebagai alat komunikasi. Sebagai fungsi kedua menyatakan bahwa bahasa merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan perasaan dan memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. Komunikasi bahasa dikatakan komutatif apabila maksud dan tujuan bahasa tercapai dengan baik dan tepat sasaran. Dalam fungsi sebagai alat komunikasi, menunjukkan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu memerlukan orang lain sebagai mitra komunikasi. Fungsi yang ketiga yaitu bahasa sebagai alat terintegrasi dan beradaptasi sosial. Fungsi ini menyatakan bahwa pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seorang akan menggunakan bahasa sesuai kondisi yang dihadapi. Fungsi yang keempat, menyatakan bahasa sebagai alat kontrol, yang dimana bahasa mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang. Subpokok yang kedua, fungsi bahasa secara khusus. Ada 4 macam fungsi bahasa secara khusus, yakni yang pertama, mengadakan hubungan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana manusia adalah makhluk yang tidak terlepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosial lainnya. Kalimat yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal maupun non-formal. Fungsi yang kedua, mewujudkan seni atau sastra, yang dimana bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan perasaan melalui karya seni sastra seperti syair, puisi, cerita, dan lain-lain. Bahasa yang digunakan di bidang seni seringkali memiliki makna denotasi atau makna yang tersirat. Fungsi yang ketiga, mempelajari bahasa kuno. Dengan ini, kita dapat mengetahui peristiwa atau kejadian masa lampau. Manusia perlu melakukan antisipasi kejadian yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, atau saja hanya memenuhi rasa keingintahuan latar belakang mengenai suatu masalah. Fungsi yang keempat, mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dimana dengan jiwa dan sikap keingintahuan yang dimiliki serta akal dan pikiran manusia akan selalu mengembangkan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia tersebut dan selalu didokumentasi supaya dapat dilestarikan oleh orang lain. Sekian materi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan materi. Sekian dan terima kasih.